Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sri Setiawati selaku dosen pengampu mata kuliah audit. Saya Liastiana akan menjelaskan mengenai resume opini audit yang minggu lalu saya buat. Saya mengambil opini audit referensi dari AREN. Langsung saja, pengertian audit adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Pembuatan laporan merupakan langkah terakhir dari keseluruhan proses audit. Pelaporan harus dilakukan berdasarkan 4 standar pelaporan dan harus ada keseragaman. Bentuk laporan audit yang paling umum adalah laporan audit standar dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Kondisi untuk laporan wajar tanpa pengecualian yang pertama, semua laporan keuangan baik neraca maupun laba rugi sudah tercakup di dalam laporan keuangan. Yang kedua, ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam penugasan. Yang ketiga, bahan bukti yang cukup telah dikumpulkan dan auditor tersebut telah melaksanakan penugasan. Yang keempat, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kelima, tidak terdapat situasi yang memerlukan penambahan paragraf atau modifikasi kata-kata dalam laporan. Bagian-bagian dari laporan audit. Yang pertama, judul laporan harus memuat kata independen. Yang pertama, alamat yang dituju laporan audit, yaitu kepada siapa laporan audit tersebut ditujukan. Yang ketiga, paragraf pendahuluan menunjukkan bahwa KAP tersebut telah melaksanakan suatu audit, mencantumkan laporan keuangan yang diaudit termasuk tanggal dan periodenya, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen, sedangkan tanggung jawab auditor adalah menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit. Yang keempat, paragraf lingkup audit merupakan pernyataan faktual mengenai apa yang dilakukan dalam audit dan laporan keuangan bebas dari salah saji material. Yang kelima, paragraf pendapat merupakan opini auditor terhadap penyajian laporan keuangan. Yang keenam, tanda tangan dan nama akuntan publik menunjukkan nama partner yang akan bertanggung jawab secara hukum dan jabatan atas mutu audit menurut standar profesional. Yang ketujuh, tanggal laporan audit, tanggal saat auditor telah menyelesaikan bagian terpenting dari proses audit di lapangan. Jenis-jenis laporan audit dan kesimpulan auditor. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian, yaitu auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. Yang kedua, wajar dengan pengecualian. Auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar kecuali untuk pos tertentu. Yang ketiga, tidak wajar. Auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar. Yang keempat, tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Auditor tidak menyimpulkan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar. Pengertian bahan bukti audit, informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi kuantitatif yang sedang diaudit disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jenis bahan bukti audit. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Yang kedua, konfirmasi. Yang ketiga, dokumentasi. Yang keempat, pengamatan. Yang kelima, tanya jawab dengan klien. Yang keenam, pelaksanaan ulang. Yang ketujuh, prosedur analitas. Tanggung jawab dan tujuan audit. Tujuan audit umum atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tanggung jawab manajemen menentukan kebijakan akuntansi yang sehat
menjalankan sistem pengendalian intern yang baik, membuat penyajian yang wajar dalam laporan keuangan. Sedangkan tanggung jawab auditor melakukan verifikasi atas laporan keuangan, menemukan kekeliruan, ketidakberesan, dan unsur pelanggaran hukum yang material. Struktur pengendalian intern dan penempatan resiko pengendalian. Sistem terdiri dari kebijakan dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan dan sasaran yang penting bagi satuan usaha dapat dicapai. Kebijakan atau prosedur ini sering disebut pengendalian. Perancangan sistem pengendalian dibutuhkan kepentingan yang sama antara manajemen dengan auditor. Kepentingan klien dalam merancang struktur pengendalian intern yang efektif. Yang pertama, keandalan laporan keuangan. Yang kedua, mendorong efisiensi dan efektivitas operasional. Yang ketiga, ketaatan pada hukum dan peraturan. Kemudian, kepentingan auditor. Yang pertama, keandalan laporan keuangan. Yang kedua, penekanan pada pengendalian atas golongan transaksi. Konsep dasar yang mendasari penilaian atas struktur pengendalian intern dan penetapan risiko pengendalian. Yang pertama, tanggung jawab manajemen, yaitu menetapkan dan melakukan pengendalian satuan usaha tersebut konsisten dengan tanggung jawab manajemen dalam menyajikan laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, keyakinan memadai perusahaan mengembangkan struktur pengendalian intern yang memberikan keyakinan memadai bukan absolut bahwa laporan keuangan disajikan wajar. Yang ketiga, keterbatasan bawaan. Struktur pengendalian intern tidak dapat dikatakan secara efektif walaupun disertai kehati-hatian dalam perancangan dan implementasinya. Masih tergantung pada kompetensi dan ketergantungan orang yang menggunakannya. Kewajiban kepada klien. Tuntutan hukum atas kewajiban kepada klien yang paling umum antara lain kegagalan untuk melaksanakan tugas audit sesuai waktu yang disepakati, pelaksanaan audit yang tidak memadai, gagal menemukan kesalahan, dan pelanggaran kerahasiaan oleh akuntan publik. Pembelaan yang diajukan oleh auditor antara lain yang pertama, tidak adanya kewajiban melaksanakan jasa karena tidak ada kontrak yang tersirat atau yang dinyatakan. Yang kedua, tidak ada kelalaian dalam pelaksanaan kerja karena audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum. Yang ketiga, kelalaian kontribusi. KAP menjamin jika klien melakukan kewajiban tersebut maka tidak akan terjadi kerugian. Yang keempat, ketiadaan hubungan timbal balik antara pelanggaran auditor terhadap standar kesungguhan dengan kerugian yang dialami klien. Terima kasih, sekian penjelasan opini audit dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.